Eh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Herdiana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang mana saat ini sedang mengikuti program KMI dengan judul Innovative Thinking and Entrepreneurial Marketing di Podomoro University. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan perihal proyek kami, yakni berupa apotik daring yang mana dengan nama Apotik 34 dengan visi garda terdepan kesehatan keluarga Anda. Lalu, mengapa sih kami ini melakukan inovasi seperti ini? Yakni kami menganalisis ada 3 permasalahan yang memang ada pada permasalahan munculnya inovasi ini. Yakni pertama adalah COVID-19. Lalu kedua ada WFH, dan ketiga ada akses. Kenapa COVID-19? Karena saat ini merupakan pandemi yang memang sangat vibes-nya sangat besar di seluruh Indonesia dan di dunia. Lalu kebijakan WFH juga yang disebabkan oleh adanya COVID-19, tentu hal ini sangat mempersulit rekan-rekan semuanya dalam mengakses konsultasi obat penyakit teman-teman. Lalu bagaimana sih cara teman-teman untuk obatnya yang teman-teman beli ini apakah sesuai dengan dosis dan sesuai dengan penyakit teman-teman. Dan kami juga memberikan pelayanan berupa pembelian obat secara daring. Namun hal ini sangat sulit karena tadi kebijakan WFH ini sangat kontras terhadap aksesibilitas. Dan tentunya akses yang memang sangat sulit ini tentu akan mempersulit kita dalam melakukan menjaga kesehatan kita, dalam melindungi diri kita dari adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, kami memformulasikan berupa ide kami, yakni dengan adanya teknologi dan apotik, dengan melakukan integrasi antara keduanya, yakni melakukan pembelian obat, konsultasi obat secara daring. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi kami dibandingkan kompetitor-kompetitor kami. Nah, solusinya sebagai ini, yakni berupa user interface, yang mana teman-teman bisa melakukan pembelian konsultasi obat secara daring. Yang mana pada aplikasi ini kami memberikan jasa berupa ekspedisi dalam pengirimannya yang sudah kami kerjasama dengan ekspedisi tersebut. Lalu bagaimana sih kami bermula? Kami bermula melalui Project Innovative Thinking and Entrepreneurial Marketing di Podomoro University dalam program KMMI. Sebenarnya langkah pertama kami ini pada tahun 2020 kami merintis usaha berupa Apotik 34, yang mana apotik tersebut masih bersifat tradisional dan tidak berbentuk teknologi. Lalu pada tahun 2021 melalui program ini kami melakukan ekspansi market melalui strategi marketing, customer research, dan lain sebagainya yang memang kami perlukan untuk menunjang kegiatan operasional kami. Yang mana kami juga membuat landing page supaya rekan-rekan semua dapat melakukan pembelian secara cepat dan tepat. Kurang lebih seperti itu. Lalu mengapa sih harus Apotik 34? Ya, ini ada 3 alasan kenapa teman-teman harus memilih Apotik 34. Yakni masyarakat wajib menjaga kesehatan. Karena hal ini pandemi COVID-19 masih belum selesai dan masih belum, ketidakpastiannya ini sangatlah membingungkan bagi kita semua. Dan kita juga tidak dapat menjamin bahwasanya kesehatan kita ini bakalan terjaga gitu dengan menggunakan masker saja. Pasti butuh adanya suplemen-suplemen atau obat yang memang untuk menjaga imunitas kita. Nah, hal ini pun untuk mempermudah akses, yang mana dengan menggunakan teknologi, teman-teman tidak harus datang ke apotik yang memang risikonya berpapasan dengan orang, lalu bertemu dengan orang, dan lain sebagainya. Tentu hal ini sangat berisiko, karena wabah COVID-19 ini masih belum pasti. Kurang lebih seperti itu. Dalam setahun ini, kami sudah melakukan pertumbuhan sebanyak 5% setiap tahun.
yakni pada 4 produk kami yang memang memiliki respon positif pada tren pasar, yakni antihistamin, paracetamol, antivigan, dan antidepresan. Yang mana keempat hal ini merupakan produk best seller kami, kurang lebih seperti itu. Nah, target pasar kami ini ada 2, pertama dari retail. Nah, kami juga melakukan terhadap retail dan individu. Retail di sini merupakan sebuah kerjasama antara kami untuk memasok obat-obatan yang memang sesuai dengan BPOM. Lalu ada juga individu yang mana teman-teman bisa membeli langsung secara daring tanpa harus datang ke apotik, kurang lebih seperti itu. Dan juga dapat teman-teman juga melakukan konsultasi obat dan lain sebagainya didukung oleh tenaga farmasi dan apoteker yang memang mumpuni. Ukuran pasar kami adalah sebagai berikut, yakni ada total permintaan pasar yang didapatkan dilayani, dan pangsa pasar. Kami juga menganalisis pada kompetitor kami, yang kami kelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni kompetitor langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung yakni ada Apotheka 24, yang mana Apotheka 24 ini merupakan franchise apotik yang memang cabangnya sangat banyak di Indonesia, karena memang mereka berbentuk franchise. Lalu ada Halodoc yang memang berupa konsultasi layanan penyakit, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Lalu apotik lokasi yang sama dengan apotik kami gitu. Nah, ini kompetitor langsungnya ini memang sangat ketat gitu dalam hal ini. Lalu ada kompetitor tidak langsung, yakni Kimia Farma yang memang selaku supplier kami juga dan merupakan kompetitor kami juga, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari kompetitor. Yakni kita ambil contoh pada Apotheka 24 yang merupakan franchise, dan hal ini menjadi tantangan bagi kami untuk melakukan inovasi berupa kira-kira seperti apa untuk mempermudah konsumen dalam melayani hal tersebut, khususnya pada pembelian obat. Lalu yang kedua ini ada konsultasi obat, khususnya penyakit-penyakit yang memang kira-kira dari konsumen ini belum mengetahui penyakitnya ini kira-kira cocoknya untuk obat apa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kami pun melakukan analisis dan melakukan inovasi, dan hasilnya kami mengkolaborasikan kedua hal ini, yakni untuk franchise kami tidak membuat franchise, namun dengan melakukan akses yang memang sangat mudah melalui media daring, melalui smartphone teman-teman semua. Lalu konsultasi obat juga akan dilaksanakan pada daring juga melalui ponsel teman-teman, yang mana teman-teman bisa melakukan konsultasi didukung oleh tenaga apoteker dan juga farmasi yang memang mumpuni. Ini merupakan tim kami yang mana ada CEO-nya Mbak Mintarti dan saya selaku COO. Nah, di sini kami juga melaksanakan marketing berupa event marketing, yang mana marketing di sini kami melakukan secara B2C dan B2B. B2C di sini kami melakukan secara media partner, sponsor, community partner, dan menjalin relasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kesehatan dan obat-obatan. Lalu pada B2C ini kami melakukan acara webinar, yang mana webinar sini merupakan webinar mengelola supply chain pada obat dan edukasi obat selama masa pandemi COVID-19. Yang akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2021 jam 9 hingga jam 2. Targetnya ya ini adalah retail dan individu. Yang mana dengan beberapa pemateri, ini Prof. Nyoman Pujawan selaku yang nanti akan membacakan materi perihal supply chain, lalu Pak Budi Gunawan Sadikin selaku Menteri Kesehatan, dan Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito selaku Kepala Satgas COVID-19. Yang mana media partner di sini berupa media partner yang memang kita jalin kerjasama, baik itu free dan ada memiliki fee, yang mana media partner sini juga bergerak di bidang kesehatan, edukasi, dan lain sebagainya. Dan untuk sponsorship ini, sponsor utama kita yakni Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, yang mana Kementerian Kesehatan ini melakukan kerjasama dengan kami, akan diadakannya acara webinar nasional yang mana dengan judul seperti tadi yang sudah saya jelaskan.
Lalu community partner di sini merupakan komunitas-komunitas di bidang kesehatan, obat-obatan, edukasi, perihal kesehatan, dan lain sebagainya. Dan platformnya akan diadakan melalui daring, melalui Zoom meeting. Lalu untuk metode marketing kita melalui penyebaran pamflet dan mode-to-mode marketing, yang mana dirasa hal cukup efektif. Dan kami juga melakukan berupa Twibbon yang bisa teman-teman buat untuk mendukung adanya sebagai brand ambassador COVID-19. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada dokumen. Dokumen di sini berupa proposal, terus proposal dan laporan pertanggungjawaban kami terhadap sponsor kami dan juga media partner dan community partner kami. Lalu timeline akan diadakan di jam berikut, jam 9 hingga jam 2 dengan estimasi waktu setiap pemateri yakni 2 jam diselingi oleh sesi tanya jawab dan adanya games untuk memeriahkan acara ini. Ekspektasinya diharapkan para peserta dapat memahami esensi dari pembelian obat, yang mana melalui ekspektasinya ini sehingga si peserta ini dapat mengenal produk kami, yakni berupa apotik digital Apotik 34. Dengan pembiayaan kos dalam melaksanakan webinar ini sebesar 4.500.000. Lalu revenue yang dihasilkan adalah berupa brand awareness seputar Apotek 34 dan juga peningkatan ekspansi pasar kami melalui webinar ini. Lalu juga peningkatan penjualan obat dan konsultasi obat, sehingga peningkatan juga pada respon positifnya. Lalu certification-nya, yang mana certification-nya di sini diharapkan para peserta mampu menggunakan aplikasi kami dengan diajarkan dan dipelajari oleh selaku kami sebagai pemiliknya. Jadi seperti itu. Lalu teman-teman bisa menjangkau kami melalui media nomor telepon, email, dan masuk ke website kami, yang mana teman-teman bisa melakukan konsultasi obat, pembelian obat, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya, terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan. Sekian dan selamat malam.